Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyu Nindya Retnaulandari. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku mau share informasi terkait dengan beasiswa. Nah, di sini itu ada beberapa beasiswa ya teman-teman. Ternyata banyak sekali ya sebenarnya kalau kita mau cari informasi begitu. Di sini beasiswanya bisa kita daftar di dalam negeri, universitasnya maupun di luar negeri. Ini memang beasiswa dari Kominfo ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut, tapi sebelumnya silakan buat teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar sewaktu-waktu kalian mendapatkan informasi dari aku tentang beasiswa maupun universitas dan yang lainnya tentunya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat setia sekali ini ya dengan channel aku gitu. Semoga senantiasa sehat selalu dan sukses untuk kalian semuanya. Program beasiswa dalam negeri dari Kominfo. Di sini program beasiswa S2 ya teman-teman dalam negeri telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan awal program fokus pada pemberian beasiswa bidang informatika dengan tujuan program studinya tata kelola TIK. Nah, program beasiswa bidang informatika ini bertujuan untuk menciptakan pejabat pelaksana tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan keamanan informasi untuk mendorong implementasi e-government dan mendukung tata pemerintahan yang baik. Nah, di sini dengan diundangkannya di UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di sini untuk teman-teman semuanya daerah TNI, Polri meningkat dan mendorong dibukanya program beasiswa S2 Ilmu Komunikasi. Nah, seiring kebutuhan sumber daya manusia, GPR dan tata kelola TIK di sektor swasta, program beasiswa Kominfo juga dibuka untuk masyarakat umum yang berlatar belakang pekerjaan di sektor teknologi informasi dan komunikasi atau pelaku rintisan lokal. Oke, ini ya untuk penjelasan terkait dengan beasiswa dalam negeri Kominfo. Bagaimana sih cara pendaftaran beasiswa dalam negeri ini? Ada 4 tahap ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada tipe beasiswa. Jadi pilih beasiswa dalam negeri atau beasiswa luar negeri. Klik tombol daftar beasiswa untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, di dalam proses pendaftaran ini pilih dan isi pendidikan terakhir, program beasiswa, kategori beasiswa, universitas dan program studi tujuan yang Anda inginkan. Kemudian silakan isi data diri, lengkapi data diri dan pekerjaan, pendidikan terakhir, alamat lengkap, sosial media, dan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian daftar beasiswa, cek kembali data yang telah Anda isi. Jadi di sini kalian harus cek terlebih dahulu data-data kalian apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, untuk syaratnya apa sih? Syarat untuk mendaftar beasiswa Kominfo untuk program S2 dalam negeri, masa kerja minimal 2 tahun, belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain. Persyaratan lain mengikuti persyaratan masing-masing perguruan tinggi yang dipilih. Kemudian pendaftar beasiswa hanya diperkenankan untuk mendaftar pada kelas reguler dan outline rencana tugas akhir maksimal 1 halaman yang berisikan judul, tujuan, dan manfaat yang sesuai dengan program transformasi digitalisasi nasional. Kemudian mendaftar pada kelas reguler ya teman-teman. Nah, kemudian mitra beasiswa dalam negeri itu nanti di sini sudah ditentukan. Kita hanya bisa mendaftar ke beberapa universitas dalam negeri saja ya teman-teman. Jadi contohnya di sini kita bisa daftar di Institut Teknologi Bandung, kemudian Institut Teknologi 10 November, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin. Nah, ini universitas dalam negerinya ya teman-teman. Sudah keren-keren banget. Ini yang memang bermitra bersama dengan beasiswa Kominfo. Nah, dilanjutkan ada tambahan yaitu di Universitas Indonesia dan Universitas Sumatera Utara. Jadi teman-teman bisa memilih
universitas di antaranya ini tadi yang ada di dalam negeri. Nah, bagaimana dengan program beasiswa luar negeri dari Kominfo? Nah, untuk beasiswa S2 luar negeri ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 kembali sebenarnya dibuka ya kemarin bagi yang ASN, anggota TNI, Polri, dan masyarakat umum yang berminat untuk melanjutkan studi magister di bidang studi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Pelamar dapat mendaftar dengan 5 pilihan negara tujuan studi, yaitu Tiongkok, India, Hungaria, Belanda, Jepang, dan dengan daftar universitas yang nanti akan terlampir begitu. Nah, di sini untuk pendaftaran program S2 luar negeri dibuka hingga tanggal 31 Maret ya kemarin ya teman-teman. Tapi ini buat kalian semuanya next di tahun depan bisa persiapan juga nantinya untuk apply scholarship di Kominfo ini. Dan nantinya calon pendaftar akan memperhatikan batas waktu pendaftaran ke Kementerian Kominfo serta perguruan tinggi yang dituju. Nah, oke. Nah, untuk pendaftaran beasiswa luar negeri sama ya seperti pendaftaran beasiswa dalam negeri. Nanti silakan bisa memilih tipe beasiswa dalam negeri atau beasiswa luar negeri. Karena ini tadi kalian ingin mendaftar ke luar negeri, pilih yang beasiswa luar negeri, kemudian isi data diri sesuai dengan lengkap, detail, dan dikategorikan dengan beasiswa yang akan kalian dapatkan. Kemudian unggah berkas yang sesuai juga dengan persyaratan, dan silakan untuk mendaftar beasiswa. Dan sebelumnya seperti biasa kalian harus cek terlebih dahulu data-data kalian apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini beasiswa luar negeri lebih dari 1 kali ya di sini untuk mendaftar gitu. Nah, untuk syarat pendaftarannya di sini persyaratan khusus ya teman-teman. Ini persyaratan khususnya Republik Rakyat Tiongkok. Nah, di sini pelamar beasiswa wajib mendaftar dan mengikuti tahap seleksi beasiswa ke Kominfo terlebih dahulu bersamaan dengan menyiapkan berkas persyaratan khusus perguruan tinggi. Nah, kemudian persyaratan khusus dokumen yang harus diunggah dan sistem aplikasi daring itu nanti Xinghua dapat dilihat pada laman ini ya teman-teman. Nah, dan di sini biaya pendaftaran akan ditanggung oleh Kominfo bagi pendaftar yang telah dinyatakan menjadi penerima beasiswa Kementerian Kominfo pada tahun 2023 ya kalau nantinya untuk next year gitu. Nah, di sini untuk India. Nah, untuk India di sini pelamar wajib mengikuti tes daring yang diselenggarakan oleh IIITB ya, dan akan difasilitasi oleh Kominfo pada pertengahan bulan Mei biasanya, nanti ditunggu Mei 2023, dan jadwal akan diinformasikan kemudian dengan ragam tes sebagai berikut. Biasanya akan dites kemampuan bahasa Inggris, kompetensi umum, sejenis tes potensi akademik begitu, dan juga wawancara daring. Nah, nanti dengan admission tim dari IIITB gitu. Nah, kemudian untuk Hungaria gitu, pelamar beasiswa wajib mendaftar ke perguruan tinggi secara mandiri untuk mendaftar untuk mendapatkan letter of acceptance. Nah, bersamaan dengan pendaftaran beasiswa ke Kementerian Kominfo, batas waktu pendaftaran ini nanti biasanya pada tanggal 30 April. Berarti 30 April tahun 2023 juga, karena ini buat next year ya gitu. Karena kalau untuk tahun ini semuanya sudah berakhir. Nah, kemudian untuk Belanda, di sini pelamar beasiswa wajib mendaftar ke perguruan tinggi secara mandiri juga untuk mendapatkan letter of acceptance. Nah, di sini nanti bersamaan dengan pendaftaran beasiswa ke Kementerian Kominfo. Batas waktu pendaftaran ini ke 20 University pada tanggal 1 Mei 2023 ya, nantinya nunggunya gitu. Kemudian untuk ke Jepang, ini Jepang, untuk syarat khususnya pelamar beasiswa wajib mendaftar dan mengikuti tahap seleksi beasiswa ke Kementerian Kominfo terlebih dahulu bersamaan dengan menyiapkan berkas persyaratan khusus perguruan tinggi. Nah, ini ya teman-teman, kemudian kita akan lanjut lagi ke slide berikutnya.
Nah, untuk mitranya, ini adalah mitra universitas buat teman-teman yang mau daftar di S2 mengambil dengan prodi ini ya tadi. Universitas di luar negeri, kalian bisa mendaftar ke ini. Yang pertama, The University of Electrocommunication, kemudian juga bisa ke ini ya, Lorraine University, kemudian University of Twente, dan di sini International Institute of Information Technology Bangalore. Nah, di sini kalian pilihannya begitu, pilihan ketika memilih universitas yang bermitra dengan Kominfo yang dari instansi luar negeri. Oke, ini untuk yang dalam negeri tadi. Ini contoh, ini yang dalam negeri. Ketika kalian mau apply gitu, kalian bisa cek terlebih dahulu, pastikan apakah memang universitas tersebut membuka. Jadi membuka untuk scholarship dari Kominfo atau enggak. Di sini akan tertulis dibuka. Kalau ini contohnya di sini tertulisnya ditutup, berarti memang aksesnya sudah tertutup. Nah, ketika nanti kalian sudah masuk ke laman seperti ini, kalian tinggal klik aja universitas tujuan kalian, kemudian isi data-datanya secara lengkap begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk yang luar negeri pun sama. Ini karena kemarin saya pas buka di websitenya itu memang sudah banyak yang ditutup gitu, jadi di sini statusnya sudah ditutup semua ya teman-teman. Ya, ini jadi silakan nanti bisa disesuaikan dengan target dari teman-teman mau daftar di mana, mau apply scholarship di mana. Nah, untuk pendaftaran kalian bisa ke laman ini ya teman-teman, beasiswa.kominfo.go.id. Nah, /university. Universitas ya. Oke, di sini nanti kalian akan mendapatkan banyak informasi terkait tadi scholarship yang dalam negeri maupun yang luar negeri gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, bagi yang mungkin ada pertanyaan, bingung gitu, sebenarnya dari beasiswa Kominfo itu sudah menyediakan ini ya. Ketika kalian bingung, ada chat. Nah, di sini ada nomor WA-nya, tapi cuman kalian bisanya WA aja gitu ya, chat only. Kemudian kalian juga bisa telepon langsung di sini call center-nya gitu, atau mengirimkan email. Nah, oke teman-teman semuanya, semoga informasi ini tadi bermanfaat, dan buat teman-teman yang masih bingung juga boleh langsung tinggalkan di chat kolom komentar di YouTube aku pasti bakalan ini ya jawab gitu. Atau juga kalian boleh langsung follow di Instagram aku ya, akan aku kasih di link deskripsinya alamat Instagram aku. Untuk biasanya banyak sih yang nge-DM untuk layanan konsultasi, dan semuanya free ya teman-teman. Oke, buat teman-teman silakan yang belum subscribe tentunya tolong klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Oke, thank you very much for your nice attention. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.